Oke, pada kesempatan ini saya akan cerita atau sharing tentang aplikasi Grams ya. Bisa dicek di websitenya dia. Sorry, Grams. Nah, aplikasi ini buat apa sih? Aplikasi ini digunakan untuk melakukan pendataan terhadap data keluarga gitu ya. Kemudian selain keluarga itu nanti bisa juga didata ini keluarga ini siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa anaknya siapa saja. Kemudian setiap eh, individu dalam keluarga itu juga bisa dicatat kapan dia lahir, kapan dia menikah, kalau menikah, kapan dia misalkan sudah meninggal, meninggalnya di mana, lahirnya di mana, gitu ya. Dan informasi yang lain. Nah, tujuannya buat apa? Ya buat ini, kalau keluarga itu sudah besar gitu ya, ponakan banyak, sepupu banyak gitu ya. Itu nanti eh, digunakan sebagai referensi, jadi untuk supaya antar keluarga itu saling mengenal dan supaya cucu-cucu atau cici-cici itu tahu gitu ya. Dulu sejarahnya itu dia Pak Liknya siapa saja, Pak D-nya siapa saja, tantenya, omnya, mbah-mbahnya dan seterusnya. Ya, gitu. Aplikasi ini sifatnya gratis ya. Dia dikembangkan oleh komunitas gitu ya. Di sini bisa dibaca. Kalau mau install tinggal diklik di bagian downloadnya di sini. Cukup gampang ya. Di sini sebenarnya ada kesempatan untuk melakukan donasi. Jika merasa aplikasi ini bermanfaat ya nanti bisa donasi. Di sini aplikasinya support untuk sistem operasi Linux, Windows, Macintosh gitu ya. Kemudian nah ini yang versi Windows ada 64 bit dan 32 bit. Kemudian ini alternatif instalasi yang lain. Kebetulan yang saya pakai yang versi Windows. Nah, saya ingin menunjukkan bagaimana cara mengoperasikan gitu ya. Kebetulan saya sudah install ya Grams. Kebetulan saya juga sudah membuat database sebenarnya ya. eh, Database keluarga begitu ya sudah dibuat dan sudah banyak data di situ, tapi pada contoh ini saya akan membuat yang baru begitu ya. Sebagai contoh ini saya buat keluarga baru, keluarga satu misalkan. Oke, kemudian kita buka ya, ini kosong ya, tampilannya kosong seperti ini, menu-menunya seperti ini. Nah, pertama kali yang kita inputkan itu adalah data keluarga ya. Jadi misalkan saya mencontohkan keluarga saya sendiri. Jadi di sini kita pilih yang family. Kemudian untuk menambahkan family di sini ada plus ya. Ini ada muncul tulisan add new family atau kita bisa klik kanan di sini kita add juga sama ya. Nah, kemudian muncul window yang tadi, saya ulangi ya. Ini plus yang di sini saya klik muncul window seperti ini. Di sini ada keterangannya family new family. Nah, di sini kita menentukan siapa yang ayah, siapa yang ibu. Kemudian ada dua pilihan ya, ada kiri dan kanan. Kiri ini kalau misalkan kita sudah punya data keluarga, nah nanti akan muncul di sini ya. Yang kanan juga begitu ada pilihan kalau kita sudah punya data orang-orangnya gitu ya. Itu kita tinggal pilih saja. Ya. Oke, sebagai contoh, saya akan menambahkan secara manual ya. Nah, jadi kalau yang sebelah kiri ini tinggal pilih, kalau yang sebelah kanan ini baru. Ya. Saya di sini ada ketika kita mengklik plus itu muncul pilihan person atau orang gitu ya. Kemudian ada pilihan titles, nick, nama panggilan dan seterusnya begitu ya. Nah, di sini untuk karena kita Indonesia ada pilihan given, ada surname ya. Kita langsung ke given aja karena orang Indonesia tidak terbiasa dengan nama depan, nama tengah dan nama belakang ya. Kalau kita mau menggunakan silahkan di sini surname ini adalah nama belakang atau nama keluarga. Nah, sebagai contoh saya masukkan Abdul Jumali. Ya, di sini kita boleh menambahkan nama panggilan. Boleh ini ya. Kemudian di sini ada beberapa event dari orang ini ya. Eventnya ini kalau kita klik ya, di sini ada event tab, ada pilihan. Misalkan kita mau menentukan kapan dia lahir, kapan dia meninggal, kapan dia dimakamkan gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Kapan dia sekolah dan kapan dia misalkan ada event tertentu yang ingin ditulis itu bisa dimasukkan di sini ya. Yang umum yang saya masukkan biasanya birth sama date ya kalau dia udah meninggal. Birth di sini kita masukkan
tanggal lahir ya. Kalau misalkan nggak jelas, cukup begini saja, tahun lahir. Kalau ada bulannya ya dimasukkan bulannya dan tanggalnya. Misalkan seperti ini, contoh aja. Ini cuma contoh aja ya. Kemudian di sini ada kota, ya. Ada pilihan plus dan ada pilihan untuk memilih ya. Memilih ini kalau kita sudah punya daftar tempat. Tapi kalau belum punya kita harus membuat tempat baru. Misalkan di sini saya tulis tempat baru namanya Bangkalan. Kemudian tipenya ini adalah kota. Saya klik OK. Ya. Nah, terus deskripsi kita bisa memberikan tambahan. Ya. Lahir pada saat sebelum kemerdekaan. Ini contoh aja ya. Jadi kita tadi menambahkan orang dengan nama tadi ya. Dengan nama tadi, ini kalau saya oke, dengan nama Abdul Jumali dia lahir sekian. Ya. Kalau ternyata orangnya anggota keluarga tadi sudah meninggal, kita bisa menambahkan juga meninggal gitu ya. Misalkan seperti ini. Meninggalnya kebetulan di Bangkalan juga. Nah, ini saya tinggal pilih, kita klik OK. Ya. Kemudian hal yang lain bisa ditambahkan sebenarnya ya. Cuman saya tidak cerita detail ya. Di sini yang sering saya tambahkan itu adalah alamat, kemudian catatan lain ya. Kemudian foto. Galeri ini untuk foto ya. Catatan lain dan alamat. Jadi yang sering saya tambahkan itu catatan lain, misalkan dulu bekerja di dinas pendidikan. Oke. Misalkan seperti ini ya. Jadi ini contoh untuk menambahkan orang. Oke. Ya, jadi masuk orangnya. Yang kedua, saya tambahkan dengan cepat saja. Oke. Kemudian gendernya jangan lupa ya. Oke. Sudah. Kemudian ini kalau menikah kita klik type-nya adalah menikah ya, karena tadi kan keluarga. Dia punya anak enggak? Gitu ya. Anaknya bisa kita tuliskan di sini ya. Misalkan ini contoh aja ya. Oke. Kita bisa nambahkan tanggal lahir tadi ya. Mil saya tidak tambahkan. Ini hubungan dengan ayah dan ibunya bagaimana gitu ya? Apakah dia diadopsi, lahir, yang lain ini anak tiri dan sebagainya ya. Yang sering dipakai di Indonesia mungkin adopted sama birth gitu ya. Oke, saya pilih yang itu. Kemudian nama-nama ini adalah nama-nama fiktif ya, cuman contoh aja. Email, kemudian oke, kemudian saya tambahkan lagi oke, selesai ya. Jadi itu ya. Jadi otomatis kita sudah punya satu keluarga, dan nanti kalau dilihat di sini orangnya juga ada langsung yang kita masukkan tadi muncul semua. Ya, misalkan ya salah satu dari anak tadi ya, salah satu dari anak itu menikah gitu ya misalkan ya. Jadi saya nambah keluarga baru lagi. Suaminya adalah salah satu dari tadi, misalkan tadi Emrah Dian, terus istrinya saya tambahkan baru ya. Oke. Ini contoh aja. Kemudian ini menikah, married. Kemudian dia punya anak, misalkan saya apa namanya? Saya beri contoh aja. Oke. Ini anaknya yang kedua, laki-laki juga. Nah, jadinya seperti ini ya. Oke. Ya. Jadi kalau kita lihat kita bisa lihat apa namanya? Chartnya ya. Nah, chartnya seperti ini jadinya nih. Jadi si Bakti tadi itu punya orang tua namanya ini dan ini, orang tuanya adalah ini dan ini, gitu ya. Kalau ini kita lengkapi, Bu Eli ini punya orang tua siapa dan siapa, ini kita bisa tambahkan juga di sini. Begitu ya. Kemudian ini kategori bisa kita ubah ya. Ya saya kurang melihat. Nanti akan lebih menarik kalau melihat reportnya begitu ya. Di sini ada report ya, yang report bisa kita lihat ya. Jadi misalkan di sini kita bisa lihat descendant ya, descendant. Kita melihat descendant dari, kalau descendant itu keturunan ya, bukan dari Bakti ya. Saya mau lihat descendant dari Abdul Jumali misalkan. Kita klik, oh ini dicetak ya, jadi PDF ya.
Kita klik OK. Kita lihat di sini. Nah, jadi Abdul Jumali punya istri, punya anak, ya. Kemudian dengan anaknya 1, 2, 3 ini dengan Ibu Eli punya anak. Nah, jadi kelihatan seperti ini, ya. Jadi itu contohnya. Selanjutnya, oke, menambahkan anak, menambah event, note, ya, kemudian mencetak buku ya. Oke, ini tadi salah satu contoh mencetak buku ya. Jadi dari beberapa ini ya, dari beberapa data yang sudah kita masukkan, kita bisa melakukan apa namanya, nyetak report gitu ya, nyetak report. Nah di sini ada books ya. Kalau ini cetak-cetak yang lain bisa dicoba nanti sendiri-sendiri ya. Dia punya fitur masing-masing gitu ya. Ini yang teks, ini yang web ya. Jadi ini dia juga bisa memunculkan report dalam bentuk web yang bisa dibuka oleh browser. Kalau buku, kalau saya klik buku ya, nah nanti item yang bisa ditambahkan ini macam-macam nih. Ya, silakan nanti bisa nyoba-nyoba sendiri. Ya, oke, sebagai contoh ya, nih ya, saya tidak membuka data ya, tapi saya sudah punya database ya. Ini sudah ada database sendiri. Kebetulan juga sudah ada foto-fotonya. Kita bisa cetak report dalam bentuk buku yang kebetulan formatnya juga sudah ada ya. Saya sudah buat formatnya ya. Jadi kita bisa nambahkan item-item ini dalam buku yang akan kita cetak gitu ya. Itemnya macam-macam. Sebagai contoh, yang di buku yang sudah saya desain, di situ saya menambahkan custom text, itu muncul custom text. Saya menambahkan daftar isi, saya menambahkan report ini ya, report apa? Ancestor itu para pendahulu. Kemudian descendant report keturunannya. Kemudian detail descendant report ini keturunan tapi lebih detail begitu ya. Kemudian tanggal lahir tapi ini difilter berdasarkan keluarga-keluarga yang masuk dalam keturunan dari Abdul Jumali. Ini bisa kita set ya. Jadi kita nanti seperti yang tadi. Kita tadi misalkan descendant report. Ini descendant reportnya siapa? Atas orang siapa begitu. Kita bisa tentukan. Misalkan atas orang Radian misalkan tadi. Itu bisa nanti yang muncul ya keturunannya Radian. Gitu ya. Jadi kita bisa menentukan itu. Kita mau statnya itu siapa orangnya. Nanti kemudian dari orang itu kita mau menampilkan data keturunannya dia atau data para pendahulunya dia, ya ancestor atau descendant. Kemudian di sini contohnya saya menampilkan kinship report ya, jadi laporan sepupuan gitu. Kemudian timeline chart ya, karena ini sudah ada yang meninggal ya, jadi menampilkan orang ini lahir kapan, meninggalnya kapan, dia hidup di era tahun berapa, begitu ada di situ. Kemudian berikutnya individual report secara lengkap, gitu ya. Ini saya menampilkan contoh aja ya, ini saya generate. Saya jadikan PDF. Oke. Nah, ini hasilnya sudah muncul. Sebentar. Belum selesai ya. Nunggu prosesnya selesai. Oke. Ini database-nya bisa kita ekspor juga ya. Bisa kita backup kalau mau. Ya, jadi database ini aman gitu ya. Sebagai contoh hasil, saya perlihatkan secara sekilas ya hasil yang dibuat kira-kira seperti ini. Hasilnya ya. Sebentar. Di halaman depan ada daftar isi, kemudian ini siapa namanya, siapa pendahulu kita gitu ya. Kemudian tadi kebetulan yang menjadi center adalah ini ya, orang ini Abdul Jumali, salah satu pendahulu kami. Terus kemudian kalau ini descendant, keturunannya siapa saja gitu ya. Kemudian di sini detailnya, cerita detail ya, ada reportnya. Jadi dia lahir di mana, kemudian meninggal di mana, dia punya kisah apa, itu ada di situ. Istrinya siapa dan sebagainya, gitu ya. Kemudian dalam contoh ini kami juga tadi ada tanggal lahir ya, sesuai dengan keturunannya tadi. Nah, kinship report ini apa ya, yang generasinya sejajar begitu ya. Sebagai contoh ini siapa pasangannya, siapa anaknya, siapa pasangan dari anaknya, siapa cucunya dan seterusnya gitu ya. Kemudian ini timeline chart tadi ya, jadi dia lahirnya kapan gitu ya dan seterusnya. Itu ada di sini. Kemudian ini baru data detailnya, di bawah ini data detailnya. Ya. Data detailnya kira-kira seperti ini. Oke ya, saya kira itu sekilas tentang apa namanya? Grams ya. Semoga ini bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan semua.
bisa digunakan untuk pembelajaran sejarah juga ya. Jadi misalkan kita mau mendata orang-orang atau raja-raja yang ada di Nusantara misalkan, kita bisa tahu raja-raja itu kan saling berhubungan ya. Ada anaknya ini, menikah dengan ini, punya anak ini dan seterusnya. Termasuk mau menunjukkan silsilah wali atau wali songo atau pembawa penyiar apa yang membawa siar agama Islam ke Indonesia atau di Pulau Jawa. Nah, kita bisa gunakan tools ini gitu ya. Dan itu nanti data itu akan bermanfaat bagi yang lain. Ya. Saya kira itu, jika ada yang mau konsultasi atau ada yang mau perlu bantuan teknis untuk melakukan pendataan untuk keluarganya bisa for business inquiry, you can contact me. Silakan komen gitu ya. Saya kira itu untuk sharing ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.